Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizka Kholis dengan NIM 250109110119. Saya mahasiswa PBG dalam jabatan Studi Pendidikan Agama Islam LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada kesempatan ini saya melaksanakan praktek pembelajaran yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2025 bertepat di SD Negeri 2 Ngenep yang bertema indahnya saling menghargai dalam keberagamaan di kelas 4. Melalui tema ini, saya ingin menanamkan nilai toleransi dan sikap saling menghargai perbedaan agama di lingkungan sekolah dan masyarakat agar tercipta suasana yang damai dan harmonis. Demikian perkenalan singkat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah, luar biasa, suara sehat, pikiran cerdas, aku pasti bisa. Yes, yes, yes. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kepada Aska dimohon titip doa. Kita mulai pembelajaran, Bapak absen terlebih dahulu. Masuk semua ini? Masuk. Ahmad Saka? Hadir. Ainaya? Hadir. Al-Khalifi? Hadir. Aisyah? Hadir. Al-Zena? Hadir. Arshila? Hadir. Auliatus? Az-Zahwa? Az-Zalaya?
Baska, Bella, Dian, Catur, Harimatus, Angel, Fakih, Fariha. Alhamdulillah semuanya hadir dan mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam. Pada hari ini kita terlebih dahulu menyanyikan lagu nasional Satu Nusa dan Satu Bangsa. Ayo silakan berdiri terlebih dahulu. Sebelum kita lanjut, kita ice breaking dulu biar tambah semangat. Coba semangat, tepuk semangat. Saya punya lagu biar tambah semangat. Saya kasih contoh terlebih dahulu. Nama judul lagunya Jari-Jari. Contoh. Ini jari kelingking, ini jari kelingking, kata jari kelingking, belajar jangan keliling. Ini jari manis, ini jari manis, kata jari manis, belajar jangan nangis. Ini jari tengah, ini jari tengah, kata jari tengah, belajar jangan lengah. Ini jari telunjuk, ini jari telunjuk, kata jari telunjuk, belajar jangan ngantuk. Ini jari jempol, ini jari jempol, kata jari jempol, belajar jangan bukan ngompol, tapi jangan coba bersama-sama. 1, 2, 3. Ini jari kelingking, ini jari kelingking, kata jari kelingking, belajar jangan keliling. Ini jari manis, ini jari manis, kata jari manis, belajar jangan nangis. Ini jari tengah, ini jari tengah, kata jari tengah, belajar jangan lengah. Ini jari telunjuk, ini jari telunjuk, kata jari telunjuk, belajar jangan ngantuk. Ini jari jempol, ini jari jempol, kata jari jempol, belajar jangan ngobrol. Kata jari jempol, belajar jangan ngobrol. Oleh karena itu belajar harus hikmat, gurunya didengar, tidak boleh ngobrol, nggak boleh tidak boleh menangis, bermain sendiri tidak boleh, biar kita cepat memahami pembelajaran. Pada hari ini kita akan belajar indahnya saling menghargai dalam beragamaan. Ini sudah terdapat pada materi kita, materi keberagamaan, yaitu bab ketiga pendidikan agama Islam pada kelas 4. Sebelumnya kita sudah belajar tentang toleransi antar suku, sekarang kita toleransi antar agama. Toleransi antar agama itu bagaimana? Yaitu saling menghormati, saling tolong menolong, tidak membeda-bedakan. Itu kita cara menghormati, menghargai agama lain dengan cara salah satunya tadi tidak memolok-molok, tidak tidak beda-bedakan. Apalagi kita ini hidup di Indonesia. Di Indonesia memiliki beberapa agama. Ada berapa agama? 6 agama. Di antaranya ada agama Islam, yaitu agama yang kita anut. Yang kedua ada agama Kristen, Protestan.
PPT nanti yang saya buat, nanti kita diskusikan PPT-nya bersama tentang keberagaman Indonesia, keberagaman agama yang ada di Indonesia. Nanti saya sampaikan tujuan pembelajarannya di PPT. Kemudian setelah itu nanti kita menonton video tentang bagaimana kita toleransi antar umat beragama. Nanti setelah nonton video, sambil melihat video, dilihat videonya, disimak dengan baik. Nanti kita ambil hikmahnya dari video tersebut apa. Yang ketiga, nanti setelah menonton video selesai, ada membuat proyek diorama. Membuat proyek diorama tentang 6 agama yang ada di Indonesia. Nanti saya kasih proyek per kelompok, saya bagi kelompok membuat diorama. Setelah membuat diorama, nanti di akhir ada lembar kerja peserta didik atau LKPD. Setelah LKPD selesai, ada evaluasi dengan bermain kuis word. Dan ketika nanti mengerjakan diorama dan LKPD, di situ nanti saya menilai dari penilaian sikap kalian, keterampilan kalian membuat proyek, dan pengetahuan kalian melalui LKPD dan evaluasi. Baik, kita lanjutkan. Kita akan mempelajari keberagaman agama Indonesia, yang dimana di Indonesia ada 6 agama dan bagaimana kita nanti menyikapi perbedaan tersebut. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pentingnya saling menghargai dalam keberagamaan. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis contoh sikap Nabi Muhammad dalam menghargai perbedaan. Yang ketiga, peserta didik mampu mengembangkan kreativitas melalui pembuatan diorama keberagaman. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menunjukkan sikap nyata menghargai keberagaman di sekolah kita. Lanjut. Keberagaman agama di Indonesia, agama yang diakui di Indonesia adalah satu, ada agama Islam, ada agama Kristen, Protestan, ada Katolik, lanjut ada Hindu, ada Buddha, dan yang terakhir ada Konghucu. Keberagaman agama ini mencerminkan sejarah Indonesia yang kaya dan beragam, serta menjadi bagian penting dari identitas bangsa. Kita lanjut. Agama Islam, tempat ibadahnya masih bagus, kitab suci Al-Quran, hari rayanya Idul Fitri dan Idul Maulid Nabi. Tokoh agamanya disebut Kristen, tempat ibadah kitab suci hari raya dan Paskah kenaikan Isa. Tokoh agama bagus. Kemudian Buddha, tempat ibadah kitab suci hari raya. Ini ada sebuah video, kita saksikan bersama. Nanti setelah kita saksikan video ini, nanti saya akan bertanya, nanti dianalisis videonya berisi tentang apa ya. Sebelum kita lihat video, dikeluarkan dulu buku tulisnya. Buku tulisnya dikeluarkan terlebih dahulu. Nanti dianalisis, ditulis ya. Setelah dianalisis, ditulis, kemudian kita
Bisa ya, Mbak? Iya ya. Setelah 2 minggu berlalu, liburan sekolah pun selesai. Murid-murid kembali masuk sekolah. Hei teman-teman, besok Sabtu aku minta kehadiran kalian di rumahku jam 3 sore ya. Keluargaku mengadakan syukuran hitam. Siap. Acara kita nanti ada pengajiannya juga nggak? Apakah harus pakai jilbab? Apakah aku juga harus pakai sarung dan peci, Indra? Tidak perlu Donita, Okto. Yang penting kalian pakai baju yang sopan saja. Tapi kan nanti semua tamu pasti pakai hijab, Ndra. Aku malu. Iya, nanti kalau kami tidak bisa baca doanya gimana? Jangan khawatir. Nanti kalian akan aku temani selama pengajian. Beneran, tidak apa-apa nih. Tidak apa. Kalian kan juga sudah kenal sama ayah ibunya Indra. Mereka baik kok. Oke lah kalau begitu. Hari Sabtu pun tiba. Hari dilaksanakannya syukuran di tanah Indra. Acara dimulai. Indra melantunkan ayat suci Al-Quran dalam acara pertemuan tersebut. Nadia juga hadir dengan memakai jilbab. Ia menyimak pengajian tersebut. Sementara itu, Donita dan Otto berada di dekat Nadia. Mereka berdua duduk dengan tenang sambil memperhatikan seluruh rangkaian acara. Tak lama pengajian pun berakhir. Indra menemui teman-temannya. Dia menghidangkan banyak sekali cemilan. Terima kasih buat kehadirannya ya teman-teman. Maaf menunggu lama. Cuma sebentar kok. Hei, semua snack ini aku sediakan khusus untuk kalian. Ayo dimakan. Siap, Bra. Nanti aku habisin. Kalau bisa, ya belum lagi pasti sunat ya. Iya toh, di Islam kita hukumnya wajib untuk laki-laki dan dilakukan ketika anak sudah cukup umur. Biasanya sih di umur 3 sampai 10 tahun. Tujuannya agar selalu terjaga kebersihannya demi sahnya pelaksanaan ibadah harian. Oh, gitu ya. Mereka terus asik mengobrol selepas pengajian hingga tiba-tiba Kak Indra. Weh, Dek Zahra, baru datang ya? Sini Dek, kakak kenalin sama teman-teman Kak Indra. Perkenalkan teman-teman, ini Zahra, adik sepupuku. Nah, Dek Zahra, ini namanya Kak Okto. Kalau ini namanya Kak Nadia. Dan kalau yang satu ini namanya Kak Donita. Halo kakak-kakak, namaku Jahan. Kok Kak Donita kan pakai hijab? Kamu juga kan pakai sarung dan peci? Ini kan acara pengajian. Jarang aja yang kecil pakai hijab kok. Itu Aduh, itu begini deh. Kalau Jahan gak mau pakai hijab, Mama pasti bilang nanti Allah gak akan sayang sama Jahan. Jadi nanti Allah pasti juga gak akan sayang sama Kak Donita loh. Atau kakak mau pinjam jilbabnya Jahan? Aduh, Zahranya ada saja. Itu karena Kak Donita dan Kak Otto berasal dari latar belakang agama yang berbeda. Nah, Zahra, perhatikan cerita Om ya. Di Indonesia ada 6 agama dan berbagai kepercayaan yang berbeda-beda. Ada Islam, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Setiap agama punya aturan masing-masing, tidak bisa disamakan. Ada juga berbagai kepercayaan yang bersumber dari kearifan lokal yang tersebar di seluruh Indonesia.
Walaupun kita berbeda-beda, kita harus saling menyayangi dan menghormati satu sama lain. Tradisi menutup kepala ada di beberapa agama dan kepercayaan, bukan hanya di Islam saja. Dalam tradisi Islam, memakai jilbab untuk perempuan memang dianjurkan. Namun, kita tidak boleh memaksa orang lain untuk mengikuti sesuai agama kita. Ini yang namanya toleransi. Contohnya saja, Kak Donita dan Kak Otto tidak perlu memakai baju muslim seperti kita. Zahra mengerti. Seperti pelangi ya, mereka berbeda-beda, namun ketika bersatu terlihat indah. Dek Zahra memang pinter. Sapa dulu kakaknya. Ini masih ada makanan. Yuk, kalian semua ikut makan. Siap Om Nur. Dari film yang kita tonton tadi, apa hikmah atau manfaat yang kita ambil? Ayo apa? Satu, apa? Tidak boleh membeda-bedakan. Yang kedua, apalagi saling menolong. Meskipun kita memiliki teman yang berbeda agama, kita harus saling membantu. Sekolah kita ada berapa anak yang beragama Kristen? 2 apa 3? Atau 4? Ada 4. Di kelas 1 ada yang beragama Kristen. Di kelas 2 juga ada. Di kelas 3 kita juga ada. Di kelas 4 juga ada. Meskipun mereka beragama Kristen, kita harus tetap menemaninya. Tidak boleh membeda-bedakan. Oh, kamu bukan agama Islam, saya tidak mau menemani ini. Tidak boleh. Harus sama-sama ditemani. Ya. Karena apa? Ini perintah dari Nabi Muhammad SAW. Kita harus mencontoh suri teladan junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Contoh teladan apa? Nabi Muhammad selalu menghargai semua orang dan tidak pernah membeda-bedakan. Bahkan pernah ada orang Yahudi buta di pinggir pasar, padahal orang buta, orang Yahudi. Setiap hari sama Nabi Muhammad dikasih makan. Pas dikasih makan, pas dikasih makan, orang Yahudi ini malah mengejek Nabi Muhammad. Meskipun Nabi Muhammad diejek, Nabi Muhammad ini memiliki jiwa yang sabar, saling tolong-menolong meskipun berbeda agama, meskipun beda, tapi Nabi Muhammad dengan ikhlas membantu orang Yahudi. Kita sebagai umatnya, umat Nabi Muhammad, sebagai orang Islam, kita harus saling tolong-menolong dalam hal dunia. Contohnya apa Pak? Ada teman kita jatuh meskipun berbeda agama, kita tolong. Ada teman kita tidak membawa pensil meskipun berbeda agama, kita pinjami. Ini yang dinamakan saling tolong menolong. Dan juga ada batasan-batasannya tolong menolong. Apa Pak batasan tolong menolong? Batasan tolong menolong dalam berbeda agama yakni kita tidak boleh tolong menolong dalam hal ibadah, karena ibadah ini sesuai keyakinan kita kepada Tuhan kita, Tuhan masing-masing. Kalau misalkan ada teman kita, ayo kumpul hari Minggu bareng-bareng cek roh gereja biar tahu tidak boleh ikut. Harus bagaimana? Kita tolak dengan baik, kita tolak dengan
halus. Mohon maaf karena kalau tolong menolong dalam agama ini sesuai keyakinan kita masing-masing. Di agama saya, di agama Islam boleh tolong menolong. Hal yang lain, hal tentang dunia, tapi dalam hal keyakinan ibadah mohon maaf sekali kami tidak bisa menolong. Itu cara untuk menolak dengan baik. Tapi kita sebagaimana itu di dalam surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Baik, selanjutnya kita akan membuat proyek diorama 5-6 agama tadi ya. Nanti setiap kelompok saya bagi setiap kelompok ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Setelah selesai pembuatan diorama bisa dipresentasikan setiap kelompok. Paham? Baik, saya bagi peralatannya terlebih dahulu. Selesai semuanya? Sekarang coba kita tata dioramanya di depan sini. Dari kelompok 1 di bawah maju terlebih dahulu. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Ini semuanya hasil dari diorama kalian. Ada agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ini agama-agama yang ada di Indonesia. Selanjutnya kita presentasikan satu persatu setiap kelompok. Dari kelompok 1, setelah kelompok 1 selesai, kelompok 2, setelah kelompok 2 selesai, kelompok 3, dan sampai kelompok 4. Setiap kelompok mempersiapkan pertanyaan. Ketika kelompok 1 presentasi, kelompok 2, 3, dan 4 masih menyiapkan pertanyaan buat kelompok 1. Kepada kelompok 1 maju ke depan. Ayo presentasi kelompok 1 dilihat, nanti disiapkan pertanyaan untuk kelompok 1. Bisa dimulai oleh Caca dengan salam terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan mempresentasikan agama Kristen. Tempat ibadahnya adalah gereja. Nama agamanya adalah pendeta dan biarawi. Hari besarnya adalah Natal. Kitab sucinya adalah Alkitab ini. Itu tadi presentasi dari kelompok 1 tentang agama Kristen. Beri tepuk tangan terlebih dahulu. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya? Oh, ini dari kelompok berapa? Kelompok 3 mau bertanya. Pertanyaannya bagaimana? Bagaimana cara menghargai agama lain? Tidak membeda-bedakan
analisis video juga sudah berdiskusi bersama-sama. Sekarang ada mengerjakan LKPD berkelompok. Nanti satu kelompok saya beri satu lembar LKPD dikerjakan bersama-sama. Ini kelompok satu dikerjakan, dikasih nama kelompoknya, jangan lupa ya. Kesimpulannya, kita harus saling menghargai perbedaan agama, baik perbedaan suku atau bangsa, dengan cara apa? Tidak membeda-bedakan, tidak mengolok, saling menghormati, saling menghargai. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, ada permainan sekaligus evaluasi dengan board dari kelompok satu terlebih dahulu. Siapa perwakilan dari kelompok satu? Oh, Saka yang laki-laki ya, sini maju Saka. Pilih nomor berapa? Nah, langsung ditunjuk. Nah, ada waktunya. Saat temanmu sedang beribadah, sikap yang tepat adalah apa? Ditekan yang mana? A, B, C, D. Ayo ditekan. Boleh duduk, betul. Kelompok dua. Siapa? Oh, yang perempuan ganti. Oh, Sila. Pilih nomor berapa, langsung ditekan. 7. Tuman mengajak pergi ke tempat ibadah agamanya, sikap yang tepat adalah apa tadi? Yang apa? Alhamdulillah, pembelajaran tentang keragaman agama sudah selesai. Baca kita harus, kalau sudah selesai, biar ilmu kita manfaat, oleh Allah diberi cepat paham, kita harus bersyukur. Tadi sudah diawali dengan doa, kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah dipelajari di rumah, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak boleh mengejek, pilih-pilih teman, membeda-bedakan teman, baik agama mau suku, tetap kita harus saling membantu. Kita akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.